Haleluya. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jumpa lagi dalam channel kebenarannya yang mendekatkan kita semua. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Beri pujian bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Oh, oh, anak Allah. Oh, oh, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Oh, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, oh, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Beri pujian bagi Allah kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Kami anak-anak-Mu pada saat ini datang di hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau yang menjamin kehidupan hari ini, hari besok, dan hari akan datang. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Itu iman percaya kami. Kami tidak takut terhadap apapun. Biarlah Tuhan Yesus lewat channel ini menjangkau jiwa-jiwa. Apapun aktivitas kami hari ini, diberkati Tuhan. Lebih kami meluangkan waktu kami untuk Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Roh Kudus, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kembali kita sama-sama dengan pujian dari awal. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu
kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Curahkan, oh, dicurahkan di tempat Kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami hari lepas hari. Terutama dalam setiap acara program rohani pada saat ini, dalam kebenaran yang memerdekakan kami semua. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami telah angkat di hadapan Tuhan, biar itu menjadi suatu dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan ini yang membongkar setiap apapun dalam setiap kehidupan kami, supaya roh kami terus selalu diperbaharui dan kami selalu ada dalam tahta pujian penyembahan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dan sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk ditabur akan kebenaran kuasa firman-Mu. Biarlah setiap firman ini menjadi satu benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi anak-anak Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Setiap persoalan apapun, ketika kami tetap datang dan andalkan kuasa Tuhan melalui iman kami, Tuhan selalu buka jalan. Inilah doa kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, ambil alih ibadah ini dari awal pertanda akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Salam bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun Anda berada, ketika saudara ada di dalam setiap pemeliharaan kuasa Tuhan, saya percaya saudara tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Diberkati kita semua. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Apa sih yang dimaksud tentang kehidupan setelah kematian? Artinya bahwa setelah kita mati ada juga satu kehidupan. Jadi kehidupan kita dalam dunia ini hanya sementara. Tapi setelah kita mati ada juga suatu kehidupan, dan itu kehidupan yang kekal. Dan tidak seperti hidup ketika kita sekarang ada dalam dunia waktu kita belum mati. Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa tentang Lazarus dan orang kaya. Ini adalah gambaran suatu kehidupan manusia yang percaya kepada Yesus dengan yang tidak percaya pada Yesus. Jangan kita akan buka ayatnya di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 ayat 31. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi tema kita hari ini yaitu berbicara kehidupan setelah kematian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus
dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ingat saudara, garis bawahi, artinya setelah kita mati, artinya kematian kita yang ada di dalam Yesus, kita bukan dibawa kepada yang lain, tetapi apa dikatakan? Malaikat-malaikat dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Bapa Abraham. Nanti akan jelaskan bahwa setiap orang yang mati di dalam Yesus, orang itu rohnya ada di pangkuan Bapa Abraham, bukan kepada tempat-tempat yang lain, ya. Bukan liar, rohnya bukan kemana-mana, tapi langsung malaikat-malaikat, ingat saudara, membawa itu ke pangkuan Bapa Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ingat saudara, sedangkan kematian orang kaya inilah berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya. Nah, saya perlu sampaikan bagi saudara, hanya satu pesan saya, jangan tinggalkan Yesus. Kalau engkau tinggalkan Yesus, maka kau seperti orang kaya ini. Kalau kau tetap setia pada Yesus, maka seperti Lazarus ini. Ketika kita mati, malaikat-malaikat membawa roh kita ada di pangkuan Bapa Abraham. Ini luar biasa sekali firman ini saudara, ya. Ayat 24, lalu ia berseru. Siapa yang berseru ini? Orang kaya itu. Katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi ini gambaran orang-orang yang tidak percaya Yesus saudara. Tempatnya bukan di pangkuan Bapa Abraham, tapi di api kekal, itulah neraka. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Artinya, setiap apa yang kau terima dari Tuhan selama kau masih hidup, kembalikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan bangga apa yang kau dapat di masa kau hidup di dunia ini. Tapi ingat, apa yang kau dapat itu adalah pemberian dari Tuhan. Ini saya ingatkan bagi orang-orang percaya. Artinya, bagi orang-orang yang percaya, jangan kau tinggalkan Yesus karena harta, untuk mencari harta atau kekayaan dalam hidupmu. Karena kita akan seperti orang kaya ini. Ketika kita mati, kalau udah mati saudara, udah nggak ada lagi penyesalan, dia bukan duduk di pangkuan Bapa Abraham, tapi di api kekal. Ayat yang ke-25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Artinya, ketika kita meninggalkan Yesus, ya, mungkin ada keluarga kita yang telah meninggalkan Yesus. Ingat saudara, ketika mati itu tidak bisa sesuatu hal yang bisa kau seberangi. Engkau tidak akan bisa berteriak minta tolong supaya aku dikembalikan lagi untuk percaya pada Yesus untuk bisa masuk ke surga. Tidak bisa saudara, karena di dalam alam roh, dalam kematian tidak ada lagi kata pertobatan. Ingat, di masa hidup adalah masa untuk kita bertobat, selalu dekat diri kepada Tuhan. Ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Artinya bahwa orang kaya ini dia minta tolong kepada Abraham supaya memberitahukan kepada saudaranya juga yang mungkin mereka yang belum percaya pada Yesus untuk kembali percaya kepada Yesus. Tapi ingatlah saudara, tidak ada kata-kata lagi yang bisa dipersatukan ketika kita sudah mati. Makanya ingat saudara, jangan kau tinggalkan Yesus, setialah kepada Yesus di masa kau masih hidup. Ingat, tidak ada ketika mati kita bisa merubah hidup kita yang sudah meninggalkan Yesus masuk neraka, masuk ke surga. Tidak bisa. Pesan-pesan apapun itu sudah tidak berlaku. Makanya hari ini saya mengingat bagi saudara, jangan tinggalkan Yesus. Itu kata kuncinya saudara, supaya saudara tetap diberkati. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saya perlu sampaikan bagi kita semua, bagi kita sebagai orang-orang percaya, cerita tentang orang kaya dan Lazarus ini bukanlah suatu perumpamaan. Berbeda kalau Yesus mengajarkan tentang pengajaran firman-Nya, itu selalu Yesus berkata tentang perumpamaan. Perumpamaan itu tidak berkarakter, tidak ada nama. Tapi kalau ini jelas, ini bukan perumpamaan, tapi ini suatu peristiwa yang merupakan sesuatu hal yang terjadi, yang merupakan satu gambaran antara kita orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus. Jadi Lazarus inilah gambaran orang-orang yang percaya. Sedangkan orang kaya ini orang-orang yang tidak percaya. Makanya hari ini peristiwa tentang orang kaya dan Lazarus ini sungguh-sungguh kita harus pahami. Ini juga berbicara tentang sesuatu hal bagi setiap kehidupan manusia. Ketika dia mati, dia kemana? Jadi peristiwa Lazarus ini sudah jelas. Ini adalah gambaran kehidupan orang-orang yang percaya dan tidak percaya ketika mereka mati. Jadi saudara jangan lagi bertanya, ketika engkau percaya Yesus, ketika kau mati kau mau kemana? Jadi ayatnya sudah jelas, ya, bahwa ketika kita mati, malaikat-malaikat akan membawa roh kita ke pangkuan Bapa Abraham bagi yang percaya Yesus. Tapi bagi yang tidak percaya Yesus, ingat, ini suatu penegasan, mengingatkan kita di masa hidup ini. Mari, jangan kita macam-macam, jangan kita tinggalkan Yesus, jangan kita gadaikan Yesus karena kebutuhan hidup manusia kita. Ingat saudara, kita hidup di dunia, ada masa jangka waktu yang sangat terbatas. Tapi ketika kita hidup dan mati, kematian itu ada lagi kehidupan. Tapi kehidupan itu, kehidupan yang kekal, yang tidak ada batasnya saudara. Makanya hari ini, perjuangan kita hari ini di saat kita hidup, jangan saudara tinggalkan Yesus aja di dalam kehidupan saudara. Apapun persoalannya. Ingat saudara, kalau kau merasa menempatkan dirimu, mungkin kau sudah mulai putus asa. Dan apalagi dalam kondisi-kondisi pandemi ini saudara. Apalagi kita melihat perkembangan dari virus ini semakin meningkat. Saya perlu sampaikan bagi saudara, kita nggak perlu khawatir. Yang penting kita perbaiki aja persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Perbaiki aja saudara. Karena saya selalu ingatkan, ingat saudara, semua kita orang percaya, kita anak roh, bukan anak daging. Makanya ketika kita anak roh, pergerakan iman ini yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Bagaimana iman mau bertumbuh kalau roh kita tidak pernah diperbaharui? Kapan itu roh kita diperbaharui? Ketika kita terus menjaga hubungan persekutuan kita, hubungan intim kita selalu dekat dengan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, berbicara apa sebenarnya kehidupan setelah kematian itu? Apa yang menjadi sesuatu hal yang sangat penting kehidupan setelah kematian itu? Yang pertama, berbicara kehidupan setelah kematian ini, yang pertama adalah bahwa setiap orang pasti berhadapan dengan kematian. Ya saudara, setiap orang pasti berhadapan dengan kematian. Coba kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 2. Ya, Pengkhotbah 3 ayat yang kedua. Jadi berbicara apa sebenarnya kehidupan setelah kematian ini? Ya, baik bagi orang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah sekarang hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, kehidupan setelah kematian ini. Yang pertama, ini berbicara bahwa setiap orang pasti berhadapan dengan kematian. Artinya setiap orang pasti mati. Walaupun ada ayat Alkitab berkata tidak semua orang mati ketika nanti Yesus datang. Nanti saya akan kasih tunjuk ayatnya bagi kita. Kita baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 2. Pengkhotbah 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan demikian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Artinya, setiap kehidupan manusia itu ada masa-masa waktunya. Tidak ada kehidupan manusia itu kekal. Tidak ada. Yang ada itu adalah setelah kita mati, ada kehidupan, itulah kehidupan yang kekal. Tetapi itu berlaku bagi orang-orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, tidak akan berlaku namanya setelah kita hidup, kita mati, ada kehidupan kekal bagi orang yang tidak percaya. Ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya pada Yesus. Nah, saya akan buktikan bagi kita semua bahwa pun akhir zaman ini tidak semua orang mati, saudara. Loh kok bisa Pak Pendeta? Iya, makanya kita dikatakan selalu berjaga-jaga. Karena anytime, kapanpun Yesus bisa datang menjemput kita dalam posisi apapun. Makanya saya selalu ingatkan, sebelum Anda melakukan segala aktivitas hidup saudara,
Jangan Anda lupa untuk Anda berdoa. Karena doa adalah kekuatan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kekuatan yang seperti apa? Kekuatan yang kita tetap terpelihara setiap langkah kaki kita, yang dituntun oleh yang disebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Maksudnya di luar dari Yesus. Tapi itu adalah berbicara pribadi Yesus itu sendiri. Nah, saya akan sampaikan bagi saudara bahwa tidak semua juga orang mati ketika nanti Yesus datang. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ya, ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51. Saya bacakan ya, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa rahasia itu? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi artinya saudara, ini diingatkan bukan berarti manusia tidak ada yang mati. Bukan. Artinya ketika Yesus datang, tidak semua nanti manusia itu mati. Makanya dikatakan Alkitab, kita harus berjaga-jaga. Itulah gunanya dalam Lukas 18 ayat pertama. Berdoalah tanpa jemu-jemunya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Ini hal yang penting bagi kita orang percaya. Ingat saudara, saya perlu sampaikan bagi kita semua, bahwa kita sebagai orang Kristen, jangan kau tinggalkan Yesus. Karena setiap kita bagi orang percaya, bahwa di balik setiap kehidupan itu, di dalam kematian itu, ada kehidupan. Itu kehidupan kekal. Makanya ketika kita hidup dalam Yesus, ketika kita mati, roh kita langsung diambil oleh para malaikat dan duduk bersama Bapak Abraham. Nah, saya perlu sampaikan bagi saudara, ketika roh kita dijemput oleh para malaikat, mungkin Anda bertanya sama saya, apakah betul Abraham itu ada di surga, Pak Pendeta? Apa dasarnya Pak Pendeta untuk mengatakan bahwa ketika kita mati, nanti roh kita itu dijemput oleh malaikat dan didudukan Bapak Abraham? Apa satu bukti secara alkitabiahnya bahwa Abraham sebagai bapak orang percaya? Jadi orang-orang yang diberkati Abraham, berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya. Jadi saya akan buktikan bagi saudara bahwa Abraham, Ishak dan Yakub itu sekarang berada di surga. Dan kita sebagai orang percaya, ingat, yang percaya pada Yesus, Alkitab juga mengatakan bahwa setiap orang yang percaya Yesus, berkat Abraham pun turun atas kita. Walaupun kita bukan orang-orang Yahudi, non-Yahudi. Tapi ingat, saya perlu sampaikan, ketika iman percayamu percaya pada Yesus, berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham sebagai bapak orang percaya turun kepada bangsa-bangsa. Itulah kepada saudara dan saya, orang-orang yang percaya Yesus. Nah, saya akan buktikan bahwa Abraham itu bersama dengan Ishak dan Yakub ada di surga. Sehingga ketika kita mati, roh kita diambil, dijemput oleh para malaikat dan didudukan ke pangkuan Bapak Abraham. Kita buka dulu di dalam Matius 8 ayat 11. Dari saya menyampaikan ini supaya ada sesuatu hal dasar alkitabiahnya, jangan kau tinggalkan Yesus. Karena penting sekali saudara, bahwa kehidupan setelah kematian ini banyak orang Kristen yang kurang memahami, sehingga orang terlalu gampang meninggalkan Yesus. Inilah bedanya orang Kristen dengan orang yang non-Kristen. Matius 8 ayat 11, Alkitab mengatakan ya, Matius 8 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi jelas Abraham itu ada di surga. Di dalam Matius 8 ayat 11 penegasannya bahwa Abraham sebagai beberapa orang percaya ada di surga. Jadi inilah ayatnya yang saudara harus ingat. Jangan kau tinggalkan Yesus, saudaraku. Jangan kau tinggalkan Yesus. Karena saya perlu sampaikan bagi kita semua, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, jaga imanmu. Apapun dalam setiap persoalan masalahmu. Mungkin kau berkata kau butuh hidup, butuh makan. Mungkin kau berkata anakmu, dirimu perlu sembuh. Jangan kau cari kuasa-kuasa yang di luar dari Yesus. Karena sudah ada jaminannya. Ingat, gambaran Lazarus dan orang kaya ini adalah gambaran setiap kehidupan orang yang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya Yesus. Semua itu tergantung Anda. Kalau Anda mau ikut Yesus, inilah gambaran Lazarus ini saudara dalam kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan Yesus, inilah gambarannya seperti orang kaya ini saudara. Ingat, dalam kehidupanmu di dunia ini hanya sementara. Tapi setelah kau mati, ada lagi kehidupan. Kehidupan yang kekal. Kalau kau percaya Yesus, kehidupan kekalmu, rohmu ada di pangkuan Bapak Abraham. Menikmati sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Tapi kalau kau tinggalkan Yesus di masa kau hidup, ingat seperti orang kaya, api kekal neraka yang kau terus ada di dalam hidupmu. Tidak ada kata penyesalan. Itu yang pertama.
Berbicara kehidupan setelah kematian ini, hal yang pertama ini berbicara bahwa setiap orang pasti berhadapan dengan kematian. Yang kedua, berbicara tentang kehidupan setelah kematian ini. Yang kedua ini berbicara setelah kematian langsung dihakimi. Jadi artinya saudara, ketika kita mati, ada satu penghakiman. Nah, saya perlu sampaikan bagi saudaraku. Coba kita melihat dulu di dalam tadi firman Tuhan, di dalam ya Lukas 16 ayat 22 sampai 23. Ya, apa dikatakan? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Artinya apa, saudara? Berbicara kehidupan setelah kematian ini, yang kedua, setelah kematian itu langsung dihakimi. Kata dihakimi ini bukan berlaku bagi orang-orang Kristen. Saya tegaskan sekali lagi. Tentang masalah dihakimi ini bukan berlaku bagi orang-orang percaya Yesus. Makanya ketika imanmu, ketika kau hidup percaya Yesus, ketika kau mati, tidak ada kata orang Kristen dihakimi. Coba kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Ya, ini ayat-ayatnya saudara ya. 1 Tesalonika 5. Ya. Jadi ketika kita mati di dalam Yesus, tidak ada namanya orang Kristen itu dihakimi setelah kita mati. Tapi kalau kau mesti kita masih hidup, kau tinggal Yesus, aduh, disitulah penghakiman itu saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Saya bacakan ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya kita hari ini saya perlu sampaikan bagi saudara. Artinya penghakiman itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, jelas ini bukan berlaku setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan ini tidak main-main saudara. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, ketika nanti kita mati, Allah juga akan kumpulkan kita, akan berjumpa dengan Dia. Makanya ada yang disebut rapture, pengangkatan. Makanya kalau kita nanti diangkat saudara, itu Yesus ketika tidak angkat, itu belum menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dia mesti di awan. Makanya ketika kita tetap setia kepada Yesus, kita diangkat, ya, barulah Bapa memperjumpakan kita dengan Yesus. Karena ayatnya berkata, ketika kita mati dalam Yesus, tidak ada penghakiman. Justru ketika kita mati, kita diperjumpakan ketika pengangkatan untuk berjumpa dengan Yesus. Ini kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Wih, keren banget ini ayat saudara. Makanya hari ini saya perlu sampaikan bagi saudara, gambaran tentang Lazarus dan orang kaya inilah gambaran kehidupan manusia yang percaya pada Yesus dan yang tidak percaya. Makanya selalu kita ingatkan, kalau orang Kristen mati masuk surga. Inilah ayatnya saudara. Bahkan dikatakan tidak ada kata penghakiman bagi orang-orang yang mati di dalam Yesus. Yang ketiga, berbicara tentang kehidupan setelah kematian, berbicara apa lagi Pak Pendeta? Yang ketiga, ini berbicara bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, sebab ada kehidupan di balik kematian. Ingat saudara, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Makanya saudaraku, saya selalu ingatkan bagi setiap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya selalu ingatkan bagi kita semua, ketika ada saudara seiman kita meninggal, mati, jangan kita perkatakan ketika kita membawa dia di dalam liang kubur, mari kita bawa dia ke tempat peristirahatan terakhir. Tidak ada kata-kata kematian itu adalah berbicara kata terakhir bagi orang yang percaya Yesus. Dan ingat, saya perlu sampaikan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, sebab ada kehidupan di balik kematian. Coba kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Ya. 2 Korintus 5 ayat 1, nanti kita lihat Wahyu 3 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-1. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Makanya ketika kita mati, saudaraku, tempat kita itu bukan di bumi ini. Ini akan di bumi hanguskan oleh Allah. Makanya inilah suatu dasar kenapa saya sampaikan bagi kita, jangan kau tinggalkan Yesus. Kita lihat sebagai ayat penguatnya dalam Wahyu 3 ayat 5. Ya, Wahyu 3 ayat 5 tentang bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ya, Wahyu 3 ayat 5 dengan kata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Luar biasa ini, saudara. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah akhir dari segala-galanya. Dan ingat, bagi kita yang percaya Yesus, berkat Abraham itu juga turun atas kita sebagai bangsa-bangsa lain. Kita lihat ya, supaya saudara tahu, ada jaminan ayat ketika kita mati, roh kita dijemput oleh malaikat, didudukan ke pangkuan Bapak Abraham. Kenapa didudukan ke pangkuan Bapak Abraham? Sebab iman percaya kita percaya pada Yesus. Nah, kita orang-orang percaya Yesus, kita adalah bangsa-bangsa lain. Artinya orang yang di luar bangsa Yahudi. Tetapi iman kita percaya pada Yesus. Inilah dasarnya bahwa berkat Abraham itu pun turun bagi orang-orang yang di luar orang-orang Yahudi. Tapi ketika kita percaya Yesus, berkat Abraham itu turun atas kita. Kita lihat ayatnya, saudara. Jadi ini jaminan bahwa kita mati, kita ada di pangkuan Bapak Abraham. Kita lihat ya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Galatia 3 ayat 14. Jadi ini bahwa cukup banyak membuka ayat ya. Galatia 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Artinya bahwa iman kita kepada Yesuslah yang membuat berkat Abraham itu turun juga kepada kita, yang disebut bangsa-bangsa lain itu, saudara. Jadi inilah poin yang sangat penting, bahwa kematian bagi orang Kristen itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebab ada kehidupan di balik kematian itu sendiri. Itulah yang disebut kehidupan yang kekal. Makanya ketika kita mati, Alkitab tadi berkata di dalam kitab Lukas yang kita baca 16 tadi, ketika mati si Lazarus, rohnya dijemput oleh para malaikat dan didudukan di pangkuan Bapak Abraham. Yang keempat, berbicara apa kehidupan setelah kematian ini? Yang keempat, orang mati tidak berhubungan lagi dengan orang hidup. Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah mati, rohnya tidak berkentayangan, nggak mampir kemana-mana. Misalnya bapak kita sudah meninggal, sudah mati, mama kita sudah meninggal, anak kita sudah meninggal, saudara kita sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, itu langsung rohnya ada di pangkuan Bapak Abraham, malaikat menjemputnya. Jadi tidak ada istilah orang Kristen rohnya itu berkentayangan. Ini saya mau luruskan aja. Jadi saudara, jangan saudara terkecoh omongan-omongan orang ya. Coba kita buat ke ayat ini. Ayatnya kita buka ya. Bahwa orang mati tidak akan bisa kembali lagi. Ayat kita buka dulu di dalam firman Tuhan, yaitu ya Ayub 7 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi saudara pegang firman, jangan pegang yang lain, saudara. Jadi saya mengingatkan bagi saudara, kalau orang Kristen sudah mati, rohnya tidak ada bergentayangan. Langsung roh itu dijemput malaikat, didudukkan ke bangku Bapak Abraham. Ayub 7 ayat 9 sampai dengan 10. Oke ya, saya baca. Demikian firman Tuhan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ingat, tidak akan muncul kembali. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, kalau kita lihat dia ada di pohon atau di rumah atau di pintu, itu bukan dia, itu setan. Saya ulangi, itu bukan orang yang kita sayangi, tapi itu setan. Makanya bagi kita, terutama bagi setiap gereja itu kan punya talenta karunia masing-masing. Kalau di gereja saya, setiap orang yang mati itu diurapi. Kenapa harus diurapi? Supaya rohnya, supaya jasadnya tidak dipakai oleh setan-setan, iblis-iblis. Seperti juga Musa ketika mati kan, jasadnya juga diganggu oleh iblis, ya enggak saudara? Nah, kita jangan sampai orang-orang yang mati, orang kita sayang itu, jasadnya bisa dipakai oleh iblis atau diganggu oleh iblis. Maka kita harus urapi. Pengurapan yang membuat jasad itu dikuduskan. Pengudusan yang membuat nama, mata, hati Tuhan itu memenuhi setiap tempat yang kita urapi.
Jadi jasad itu dikuduskan, saudara. Jadi ini nilai artinya setiap pengajaran Tuhan melalui gereja, terutama dalam gereja saya sendiri, bahwa ketika orang mati jasad itu harus diurapi supaya iblis tidak memakainya. Ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Ingat ya, tidak kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggal. Jadi jelas ayat ini mengingatkan kita, kalau orang Kristen yang sudah mati, maka orang itu tidak akan datang kembali. Kalau dia datang, itu bukan orang yang kita cintai, bukan anak kita, bukan suami kita, bukan istri kita, tapi itu setan, Bapak Ibu. Makanya hari ini saya mengingatkan bagi saudara, inilah dasar yang paling penting tentang kehidupan setelah kematian ini. Dan yang terakhir, yang kelima, berbicara apa kehidupan setelah kematian ini, saudaraku? Yang kelima, bahwa jika ada kesempatan, maka ada pula kata terlambat. Coba kita membuka, saudara ya, ayat firman Tuhan ya, yang mengingatkan bagi kita semua. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, marilah di saat kita hidup, di saat kita untuk sungguh-sungguh hidup ada dalam pertobatan, supaya iman kita tidak akan tergoyahkan. Kita lihat dulu dalam, tadi kembali lagi ke dalam Lukas 16 ayat 27 sampai 31. 27 ayat 31. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ini permintaan orang kaya itu, saudara. Karena dia sudah merasakan bagaimana panasnya menderita di neraka itu, saudara. Nah, saya sampaikan ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Artinya tempat yang dialami orang-orang kaya ini, saudara, yaitu api kekal, itulah neraka. Ya, ayat yang ke 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Artinya tetap memaksa orang kaya ini, saudara. Artinya saya perlu ingatkan bagi saudara, kalau kita sudah mati, tidak ada kata-kata lagi pertobatan di dalam alam roh. Makanya saya mengingatkan lagi, menegaskan lagi bagi kita semua orang-orang yang ada dan yang percaya kepada Yesus. Ingat Bapak Ibu, di masa hidup mula, di masa kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan kau gadaikan imanmu seperti orang kaya ini, saudara. Mari, kesusahan apapun yang kau hadapi, persoalan seberat apapun yang kau hadapi, seperti Lazarus ini, dia miskin, sampai makanan-makanan sisa dari orang kaya di atas meja pun dia ambil, sampai orok-boroknya itu pun sampai dijilat oleh sama anjing, saudara. Karena apa? Lazarus orang yang sangat miskin. Ini gambaran kita. Separah-parahnya kehidupanmu, sepersoalan yang mungkin kau berkata silih berganti, saya perlu sampaikan bagi saudara, jangan tinggalkan Yesus. Inilah dasarnya Bapak Ibu, yang menguatkan kita semua sebagai orang-orang percaya, bahwa kenapa kita tidak boleh meninggalkan Yesus. Karena kalau kau tinggalkan Yesus, ingat saudara, rohmu ketika kau mati tidak akan dijemput para malaikat, dan tidak akan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Hari ini saya mengajak kita semua, mari Bapak Ibu, tetaplah setia pada Yesus. Di masa akhir zaman ini, apapun setiap pekerjaan iblis, jangan terpengaruh imanmu. Saya selalu mengingatkan bagi kita semua, tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan. Kita anak roh, kita bukan anak daging. Setiap persoalan apapun yang kau lihat, jangan itu mempengaruhi imanmu. Kalau imanmu tidak akan terpengaruh, maka tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan. Ingat, persekutuan Tuhan itu baik berdoa, beribadah, angkat pujian penyembahan, dan baca firman Tuhan setiap hari, setiap malam. Inilah yang disebut kita tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Saya percaya ketika kau melakukan itu, kau tetap berkata, aku tetap setia pada Yesus. Ingat, hanya orang yang percaya Yesuslah ketika dia mati, ada satu kehidupan yang kekal, yaitu dia duduk di dalam pangkuan Bapak Abraham, rohnya, saudara. Hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada kata orang mati duduk di pangkuan Bapak Abraham. Hari ini saya mengajak kita semua, jangan tinggalkan Yesus, setialah kepada Yesus. Saya percaya, ingat saudara, setiap kita ada di dalam Yesus, ya, setiap kita ada pada Yesus, ingat, kita semuanya pasti akan dibangkitkan. Kebangkitan itu ada 3, ya, kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Makanya kebangkitan Kristus mengingatkan kita, setiap kita yang mati dalam Yesus, kita bukanlah akhir segalanya. Kebangkitan kita juga akan dibangkitkan. Kebangkitan dalam tubuh, nantilah pengangkatan itu, saudara. Ketika nanti Yesus menjemput kita, di mana kau dikubur, maka
orang yang pertama kali diangkat naik ke awan itu orang yang mati di dalam Yesus. Baru step itu orang yang masih hidup, yang masih tetap setia pada Yesus. Makanya hari ini jangan tinggalkan Yesus, saudara. Cintailah dia terus, apapun persoalan masalahmu, jangan tinggalkan Yesus. Ingat, hanya orang dalam Yesuslah setelah dia mati ada satu kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu dia duduk di pangkuan Bapa Abraham, dan Abraham ada di surga dalam Matius 8 ayat 11. Jangan tinggal Yesus, ada jaminan dari Tuhan Yesus ketika kau mati masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini sungguh-sungguh berakar, bertumbuh untuk menjadi satu kekuatan yang baru bagi kami, agar kami selalu saling mengingatkan sebagai saudara seiman untuk tetap setia pada Tuhan Yesus. Hanya orang yang mati dalam Yesuslah ketika dia mati dia duduk di pangkuan Bapa Abraham. Rohnya dijemput oleh para malaikat dan dibawa ke pangkuan Bapa Abraham sebagai persiapan perjumpaan kami ketika pengangkatan gereja-gereja Tuhan untuk diperjumpakan Bapa kepada Yesus. Inilah doa kami, biarlah firman ini, kehidupan setelah kematian ini menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan kuasa Roh Kudus tetap menaungi kehidupan mereka. Kami percaya ketika mereka mendengar tentang firman ini Tuhan, tentang kehidupan setelah kematian ini, saya percaya mereka imannya pasti semakin bertumbuh. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Setiap persoalan apapun, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.